Panji, ekspektasi apa yang Anda harapkan dari pengawasan Bank Indonesia terhadap Indonesia? Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan di so far, maka otoritas moneter dalam hal ini the Fed, khususnya adalah the Fed New York, itu melakukan administrasi dan juga mensupervisi produksi dari software. Dan ini juga on the way dari tahun 2018, Bank Indonesia juga sudah melakukan hal yang serupa, khususnya untuk yang overnight rate mengganti JIBOR. Sebelumnya kita mengenal Jakarta Interbank Offer Rate dan JIBOR overnight per tahun 2019 1 Januari sudah digantikan dengan Indonesia, sehingga memang sudah forward looking, Bank Indonesia sudah bersiap-siap sehingga hampir boleh dikatakan menyerupai dengan apa yang dilakukan juga oleh the Fed, sehingga kita sudah memiliki untuk yang backward looking, transaksi itu adalah berdasarkan transaksi yang real, bukan lagi quoting base. Dari tahun 2019 kita sudah memiliki, berarti sudah hampir 2 tahun, 3 tahun lah, 19, 20, 21, 3 tahun sudah kita miliki kurvanya. Dan ini sudah merupakan modal dasar, dan tadi keterlibatan central bank, menurut saya ini adalah jurus yang paling penting, karena kalau kita melihat di LIBOR tahun 1986 diproduksi oleh British Bankers Association, dan itu di 16 bank quoting, sehingga 4 teratas suku bunganya dihilangkan, terbawah dihilangkan 8 average. Tetapi lantaran quoting tidak ada transaksinya, maka ini sangat rentan. Dan tidak melibatkan central bank. Maka yang kita lakukan sekarang dan Indonesia miliki sekarang, jadi sudah ada pengganti JIBOR khusus yang overnight, ini sudah merupakan modal dasar, dan ini sudah menjadi backward looking dan juga transaction based. Jadi sekali lagi saya katakan, ini adalah cikal bakal kita untuk mendapatkan alternate reference rate yang baru yang menyerupai dengan kawan-kawan kita di negara-negara lain. PR-nya adalah tinggal menambah tenor-tenor tambahan, di mana di SOFR menggunakan term SOFR, sementara kita masih memiliki overnight. Ini akan kita cari untuk yang term Indonianya seperti apa. Kita akan juga copy apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Begitu, Bu Aneka. Baik, menarik sekali Pak Panji. Kita akan beralih ke Pak David. Pak David, kalau dari BCA, seperti apa ekspektasi Anda untuk pengawasan Indonesia ini? Ya, tadi saya sudah clear sekali yang disampaikan oleh Pak Panji ya, bahwa keterlibatan bank sentral ini kunci di sini ya. Jadi kita melihat ini kan dipublikasikan setiap hari kalau yang untuk overnight ini oleh Bank Indonesia, nanti untuk rate-rate yang lainnya, patokan berikutnya juga akan diumumkan Bank Indonesia, dan ini bisa menjadi rujukan ya buat perbankan sehingga menghindari tadi ya persoalan-persoalan yang pernah terjadi pasca global financial crisis, di mana ada beberapa bank yang quote on quote melakukan semacam manipulasi gitu ya terhadap suku bunga pasar, karena memang yang menerbitkan itu Bankers Association, bukan lewat mekanisme bank sentral ya. Jadi saya pikir ini dari sisi posisi yang terjadi di tahun 2008 kita banyak pelajaran yang bisa kita tarik, dan ini juga berguna buat pengembangan pasar derivatif kita juga yang sebenarnya belum terlalu berkembang sebenarnya ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya emerging market yang lain ataupun negara-negara tetangga ya. Ini sebenarnya kesempatan dengan adanya benchmark baru ini, baik untuk rupiah Indonesia dan juga nanti juga patokan yang kebanyakan mungkin nanti kalau yang kita lihat kan yang suku bunga acuan yang kelihatannya akan menjadi salah satu yang menjadi benchmark cukup kuat itulah SOFR ya, karena sifatnya yang secure ya. Jadi ini menjadi landasan kita untuk pengembangan dan juga pendalaman finansial di Indonesia sendiri, Mbak Anaka. Baik, kalau Anda lihat seperti apa sih potensi perkembangan pasar derivatif kita dengan adanya Indonesia ini? Ya, saya pikir dari sisi instrumen dan juga dari sisi mekanisme sudah semakin baik ya, apalagi dengan adanya Indonesia tadi, dan juga kita berharap di market juga reference rate-nya juga semakin lengkap ya. Dan ini saya pikir pasar derivatif ini sangat diperlukan juga oleh pelaku di sektor real ya, dan mereka kebanyakan kan melakukan transaksinya masih di luar ya.
Nah, kita berharap ini juga makin mendorong ya pendalaman finansial di dalam negeri sendiri, Mbak Anneke, dan mereka juga menggunakan instrumen-instrumen yang juga nanti akan mulai pelan-pelan mungkin berkembang ke depannya dengan semakin lengkapnya infrastruktur finansial kita di dalam negeri, Mbak Anneke.